Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, semuanya sehat? Ya, Bu Diva harap semuanya sehat. Jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa ya. Ketua kelasnya silahkan bisa memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya Bu Diva akan absen dulu ya, yang hari ini tidak masuk siapa saja? Ica ya. Ica, kenapa tidak masuk? Sakit, ada suratnya ya? Ada ya. Terus selain Ica ada lagi yang tidak masuk? Enggak, Ica aja ya. Oke. Ya, anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling klasikal ya. Temanya apa Bu? Nah, ini dia temanya. Temanya adalah apa ini? Mengelola emosi. Di antara anak-anak ini ada yang pernah merasakan emosi? Pernah. Emosi itu apa aja yang kalian tahu? Ngamuk, apa? Marah besar, terus apa lagi? Apa? Sedih ya, sedih. Terus lainnya apa lagi? Senang ya, betul. Nah, itu adalah berbagai macam emosi. Kenapa sih Bu kita kok harus belajar mengelola emosi? Tujuannya apa? Apa? Biar tidak mudah emosi ya, betul. Supaya kita bisa mengendalikan diri kita ya. Ketika kita mengalami suatu kejadian, bagaimana respon kita terhadap kejadian tersebut? Apakah kita langsung mengeluarkan emosi kita atau kita bisa menahan emosi tersebut ya. Nanti di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih Bu cara mengelola emosi supaya kita tidak mudah langsung marah, langsung merespon kalau ada suatu kejadian yang membuat kita marah gitu ya. Oke, selanjutnya ini Bu Diva akan bagikan selembar kertas ya. Nanti satu anak menerima satu kertas. Ini jangan diapa-apakan dulu ya. Ini di seberapa ini? 3 ke belakang ya. Satu anak satu lembar kertas. Ini
Dah. Semuanya sudah menerima kertasnya? Sudah. Ya. Jadi apa sih Bu yang kita lakukan dengan kertas ini? Ya. Setelah ini Bu Diva akan membacakan sebuah cerita, ya. Kalau kalian mendengarkan cerita ini kok merasa emosi atau merasa kesal, itu bisa meremas kertas tersebut, ya. Kalau kalian merasa marah, kalian bisa menyobek kertas tersebut, itu ya. Nah, kalau kalian merasa senang, kalian bisa mengelus-ngelus kertas tersebut, itu ya. Ya, nanti kalian lampiaskan aja apa yang kalian rasakan terhadap cerita ini, ya. Paham ya? Oke, Bu Diva akan mulai membacakan ceritanya. Disimak ya. Pagi ini aku ke sekolah diantar oleh ibu mengendarai sepeda motor. Aku sudah siap berangkat pukul 6.45, jam 7 kurang seperempat udah siap ya. Tapi aku harus menunggu ibu dan adikku bersiap hingga pukul 6.50. Akhirnya kami berangkat dan ibu mengantarkan adik dulu ke sekolahnya, kemudian baru ke sekolahku. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok. Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang 5 menit. Aku kesal kepada ibuku, kenapa tidak mengisi bensin dulu. Dengan susah payah, kami mendorong motor hingga ke sekolah. Aku rasanya capek dan takut kalau terlambat ke sekolah. Akhirnya sampailah aku di sekolah. Namun aku lihat gerbang sekolah sudah ditutup. Aku terlambat. Ada beberapa murid yang terlambat dan kami dikumpulkan oleh Pak Satpam untuk mendapatkan tugas membersihkan halaman sekolah. Akhirnya setelah mendapatkan surat izin masuk kelas, aku pun bisa masuk mengikuti pelajaran Budian. Budian guru matematika sudah siap di depan kelas. Aku pun mengambil buku di dalam tas. Tapi aku nggak menemukan buku matematikaku. Oh tidak, aku menyadari sesuatu. Aku salah memasukkan jadwal. Aku kira ini hari Kamis. Ternyata hari Rabu. Aku pun panik saat Budian mulai berkeliling kelas untuk memeriksa PR kami. Dengan kepala tertunduk, aku minta maaf karena tidak membawa buku matematika. Akhirnya, Budian memintaku maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal di papan tulis. Pelajaran hari ini pun terus berlangsung. Tapi di jam 10, aku tidak kuat menahan ngantukku. Karena tadi malam, aku bermain game hingga jam 12 malam. Karena ketahuan tidur, aku pun ditegur oleh guru. Dan aku berusaha keras untuk tidak memejamkan mata. Saat aku hendak lanjut menulis, ternyata pulpen di mejaku menghilang. Aduh, siapa lagi nih yang ngambil pulpenku? Akhirnya aku izin pada guru untuk membeli pulpen dan aku pun kesal karena guru bilang bahwa aku tidak mempersiapkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ini semua akibat tangan jahil temanku. Tak lama kemudian ada seseorang mengetuk pintu kelas. Itu pamanku. Paman menyampaikan pada guru bahwa aku dijemput pulang karena ibuku kecelakaan saat perjalanan pulang dari mengantarkanku ke sekolah. Dan saat ini sedang berada di IGD rumah sakit.
Aku merasa sedih dan takut jika terjadi sesuatu yang buruk pada ibu. Lalu Dika menghampiriku dan menyerahkan pulpen padaku. Ternyata pulpenku terjatuh saat aku tertidur dan ditemukan Dika di bawah kursinya. Aku berterima kasih pada Dika dan bergegas ikut paman ke rumah sakit. Akhirnya kami sampai ke rumah sakit. Aku menemui ibu. Syukurlah ibu hanya mengalami luka di kakinya dan sudah ditangani oleh dokter. Aku pun meminta maaf pada ibu karena tadi pagi sempat kesal dan menyalahkan ibu atas keterlambatanku ke sekolah. Nah, sekarang saatnya kita diskusi ya. Bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang? Masih mulus apa sudah ada yang lecek-lecek ini? Mulus, ada yang lecek-lecek juga ya? Ada, ini sudah lecek-lecek. Ya, ada yang masih mulus? Ada? Ya, coba kamu jelaskan kenapa kok kertasnya masih mulus tadi? Saat Bu Diva baca cerita yang kamu lakukan apa? Mengelus? Meremas atau kamu diam saja? Mengelus. Kenapa kok milih mengelus? Nggak tahu apa nggak paham ceritanya? Nggak paham. Ceritanya tadi kan ada beberapa emosi. Kamu milih untuk mengelus. Kamu milih menahan emosimu atau milih melampiaskannya? Menahan. Jadi kamu baca cerita tadi itu nggak emosi ya? Langsung kamu tahan emosinya, akhirnya kamu elus-elus kertasnya gitu. Ya, oke. Ini Mbak siapa namanya? Andi. Mbak Anti. Mbak Anti memilih untuk menahan emosinya sehingga dia milih untuk mengelus-ngelus kertasnya. Ada lagi yang kertasnya diremes-remes. Nah, ini kayaknya kertasnya agak lecek ini ya. Gimana tadi saat kamu mendengarkan cerita tadi? Merasa ada kesal-kesalnya enggak? Ada kesal-kesalnya. Terus akhirnya agak diremes sedikit ya ini ya? Oh, agak diremes sedikit karena merasa apa? Agak kesal sedikit. Kamu merasa agak kesal sedikit ya? Langsung dilampiaskan ke kertas ini ya. Oke. Terus ini siapa namanya? Nara. Ini Nara kertasnya lecek juga ya? Ya, kenapa tadi kok lecek ini kertasnya? Emosi. Mendengarkan cerita tadi emosi juga ya. Terus akhirnya dilampiaskan ke kertas ini. Gitu. Kesal tadi ya dengar ceritanya ya. Oke. Nah, baik anak-anak, ini Bu Diva simpulkan kalian sudah paham ya bagaimana emosi itu beberapa macam ya. Tadi ada yang emosi langsung dilampiaskan ke kertas, ada yang memilih untuk mengelus-ngelus kertasnya sehingga tetap bagus, tetap rapi, jadi bisa menahan emosinya. Terus setelah dengarkan cerita tadi, apakah kamu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Menyesal nggak? Menyesal. Kenapa kok menyesal? Kenapa, Ano? Harus minta maaf. Tadi sama siapa aja yang kamu merasa menyesal? Sama ibu tadi ya, karena kesal tadi ya. Terus menyesal sama siapa lagi? Sama guru, karena nggak dibolehin beli pulpen. Terus kesal apa? Menyesal sama siapa lagi? Tadi yang dikiranya ngambil pulpen siapa? Temen, ternyata ngambil nggak temennya? Enggak, itu menyesal nggak? Menyesal ya. Ternyata nggak semua praduga kita itu benar. Nah, apabila kertas itu adalah kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Harusnya bagaimana? Baik gimana? Mengelus ya. Jadi kalau kertas ini adalah kita, apabila kita mengalami suatu peristiwa ya, kita harus mengendalikan dulu emosi kita
ya. Jangan langsung kita respon. Ada kejadian langsung kita respon. Akhirnya apa? Jika sudah terjadi, menyesal kan tadi, ibunya ternyata kecelakaan, ya kan? Terus pulpennya ternyata tidak diambil temennya, tapi jatuh sendiri. Nah, saat kita sudah merespon tadi, sudah kesal, sudah marah, kertasnya sudah lecek ya. Nah, kalau kita elus-elus lagi, kertasnya bisa balik lagi nggak? Ah, nggak bisa, sudah terlanjur lecek ya. Mungkin temennya sudah terlanjur merasa kecewa, ibunya sudah terlanjur kecelakaan ya. Akhirnya jadinya seperti itu. Menyesal kan? Nah, menyesal. Jadi itulah yang namanya bagaimana cara kita mengontrol emosi. Nah, ini ada sebuah video. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih Dengarkan ya. suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dan lihat sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencipat Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan yang nyirim tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, dia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Budi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Budi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Budi. Dengan heroik, Budi mempraktik Susi. Tapi pas di kasir, Budi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Budi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer. Meski tekanan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ya, jadi apa? Kalian milih jadi apa? Termometer apa stabilizer? Stabilizer. Stabilizer itu apa? Stabil, bisa mengendalikan ya, bisa mengendalikan emosi-emosi yang ada pada diri kita. Apa yang mau jadi kulkas saja? Oh, nggak usah nunjuk-nunjuk temennya ya. Kalau kulkas apa tadi? Walaupun di luar panas, di dalam tetap dingin ya, harus gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita akan mengenali peta emosi. Jadi peta emosi itu apa aja sih? Lainnya ada sebuah apa? Roda ya. Ada apa ini? Happy. Happy itu apa? Senang. Terus excited apa? Tertarik ya. Tertarik. Tender. Tender apa? Merasa disayangi ya. Merasa disayangi. Scared. Takut. Angry. Marah. Sad. Sedih ya. Jadi kita harus bisa mengenali berbagai jenis emosi yang mungkin bisa kita rasakan. Nah, ini bagaimana kita melakukan self management atau manajemen waktu. Kenali, kendali. Jadi kita kenali dulu emosinya, lalu kita mengendalikan diri kita ya. Jadi anak-anak, di otak kita itu ada 3 bagian ya.
Yang pertama bagian neokorteks, kemudian bagian limbik, dan bagian otak reptil yang berada di bagian paling dalam. Ini maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya ini ya, kita lihat dulu video ini. Nah, ini seorang guru mengajarkan bagaimana cara mengelola emosi dengan tangan. Nah, ya, diperhatikan dulu ya. So you can call this a security guard, you can call this a tranquilizer here, and that one we're here, we're in the red zone, we're super mad, or we're super scared. All kids need to know is how do you feel when we're here, and how do you feel when we're here. And the question that I usually ask my students like this is that I just say, there's no brain recognition. They'll be super honest with you, like, I'm here. And then I'll just say, I don't usually hear brain recognition. Naturally, teaching comes in, but emotional regulation wants to help soothe them, help them get their brain back here. Because they can't solve problems, you can't come up with pretty good solutions until our brain is soothed. Ya, apa itu tadi maksudnya? Tadi guru ini ya mengajarkan murid-muridnya untuk mengelola emosi menggunakan gerakan tangan. Arti dari gerakan tangan ini apa, Bu? Nah, ini ya artinya. Ini jari-jari kita ini, 4 jari kita ini adalah disebut dengan pawang. Pawang ini berada di dalam otak neokorteks yang paling atas ya. Pada metode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Apabila pawang ini kehilangan kendali, maka yang akan mengambil alih adalah ini disebut bunglon. Ini berada pada otak limbik ya, bunglon. Nggih. Ganggu bentar ya. Nggih. Nanti jam ketiga ini ditulis di papan tulis. Ini limbik ya, bunglon, limbik. Ini akan apa? Mengambil alih kendali. Perasaan ini akan mengambil alih kendali. Ini tadi apa? Pawang. Kalau ini bunglon. Bunglon ini akan mengambil alih kendali. Bunglon adalah perasaan. Apabila bunglon tidak bisa mengambil alih kendali, maka yang akan memegang kendali adalah sini. Ini adalah dinosaurus atau reptilian brain. Reptilian brain itu adalah apa? Otak reptil. Berarti kalau reptil itu bisa berpikir apa tidak? Tidak. Dia tidak bisa berpikir seperti manusia ya, seperti reptil. Jadi kalau ada modenya itu hanya 2, tempur atau kabur. Jadi dia akan melawan atau meninggalkan, gitu ya. Nah, bagaimana kita caranya mengelola supaya dinosaurus ini tidak memegang kendali? Dengan cara menghubungkan bunglon dan pawang. Gini ya, ditutup, dinosaurusnya ditutup gini ya, dikendalikan dengan perasaan dan apa tadi? Pawangnya tadi ini ya. Nah, gitu. Ini simulasinya, contohnya. Bagaimana kalau pawang dimusuhkan dengan dinosaurus ini ya. Ini adiknya sebagai apa? Dinosaurus ya, kakaknya sebagai pawang. Nah, itu adiknya apa? Emosi ya, sedang emosi. Kakaknya mencoba untuk menenangkan, mengendalikan emosi. Akhirnya bisa terkendali, adiknya tidak marah-marah lagi. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan cara apa? Jeda lalu memilih tindakan. Biasanya yang kita lakukan jika menerima suatu peristiwa emosi, kita akan langsung merespon. Nah, supaya kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, saat kita emosi, kita ambil jeda ya.
jeda, baru kita melakukan respon. Misalnya, ada kalian yang dipanggil nama orang tuanya, ya, biasanya langsung merespon marah. Misalnya temannya langsung dijoroke ya, atau dikampleng gitu ya, dipukul. Itu kalau kita tidak ada mengambil jeda. Coba kalau kita mengambil jeda, saat nama orang tua kita dipanggil, kita ngambil jeda, ambil nafas dulu, tenangkan diri, kita berpikir, baru kita merespon. Responnya ada beberapa. Nah, ini ada roda pilihan. Ya. Saat kita jeda, kita bisa memilih beberapa pilihan ini. Yang pertama ini apa? Apologize. Apologize itu apa? Memaafkan. Kita memilih memaafkan, lalu kita baru merespon tindakan. Yang kedua apa? Walk away. Walk away apa? Pergi aja, tinggalkan ya. Kalau kita merasa emosi dengan orang itu, tinggal aja. Terus ini apa? Family meeting, apa? Pertemuan keluarga. Nah, nanti kamu bisa cerita ke bapakmu di rumah dulu, misalnya, gitu ya. Terus use an I message, maksudnya apa? Menggunakan aku berpesan. Jadi kamu langsung menyampaikan ke temanmu yang membuli tadi. Aku berpesan ke kamu ya, nggak usah manggil-manggil nama bapakku. Nah, bisa memilih itu. Terus bisa apa? Tell them to stop. Bilang kepadanya untuk berhenti. Stop, nggak usah bully aku kayak gitu lagi. Nah, terus ini count to 10. Berhitung sampai 10 untuk apa? Mendinginkan pikiran kita ya. Berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, kita tenangkan pikiran dulu sampai 10 hitungan ya. Terus yang lainnya apa? Go to another game. Nah, langsung tinggalkan, kamu cari kesibukan yang lain, cari kegiatan yang lain. Selanjutnya share and take turns. Share itu apa? Cerita, misalnya cerita ke temanmu, aku tadi ya dibully itu kok, gini kok. Nah, terus nanti kan temanmu bisa memberi masukan. Itu artinya share and take turns ya. Ada beberapa pilihan. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan layanan ini ya, Bu Jiva mau tahu apa yang kalian rasakan hari ini. Apapun yang kalian rasakan, nggak hanya di kelas ini. Misalnya dari tadi kamu berangkat sekolah, kamu merasakan apa? Ini ditulis nama ya. Tulis nama saja di sini, nanti ditempelkan di salah satu kotak ini apa yang kalian rasakan ya. Nama pendek aja, nama panggilan aja ya. Ya. Ditulis nama panggilan aja. Kalau sudah langsung ditempel ke depan. Ini. Ya, sebentar ya. Ya, kalau sudah langsung ditempel ke depan ya. Ini. Ini. Ya, kasih nama. Nama panggilan aja. Kalau sudah boleh ditempel ya. Ya, yang sudah boleh langsung maju ke depan, boleh langsung menempel. Ditempelkan yang kuat ya. Ya. Marah.
Sebentar, nggak kelihatan gambarnya. Sebentar. Nggak kelihatan gambarnya. Siji. Sebentar, ketutupan. Pusat. Ya. Kepusin kabeh. Oke. Enggak. Ya. Ada lagi? Ya, oke. Ya. Oke, ini ada satu yang sedih ya. Bilqis sedih. Terus ini marah siapa? Putra. Mi siapa Mi? Ya. Ini semangat, Salsa semangat. Sama Sabah semangat. Wah, ini yang paling banyak ini ya. Bosen. Micaela, Hafiz, Valen, Farhan, Dimas, Aska, Aira, Iqbal, Evin, Serlita, Dian, Hilmi. Mau tidur, Gofur, Dea, Willy, Lana, Fadil, Rafa, Gio, Naila, Nizal, Damar. Nah ini coba Bu Diva mau panggil beberapa ya. Yang bosen ini ya. Tak panggil namanya ya. Naila. Terus Ilul mana Ilul? Sini maju sini Ilul. Naila, Ilul. Terus siapa? Gea mana? Ya Gea, ayo sini maju sini. 3 ya. Ya sini Ilul, Gea, Naila. Oke, Bu Diva mau tanya ini. Ini Ilul ya. Ya saya lihat sini ya. Ilul ini kok mau tidur? Mau tidur? Ngantuk loh. Ini jam pertama loh. Ngantuk. Tadi malam tidur jam berapa? 9. Jam 9. Nah, jam 9 itu wajar ya. Kok jam segini udah ngantuk? Belum sarapan? Belum sarapan, jadinya ngantuk. Biasanya kalau pagi sarapan enggak? Biasanya enggak. Sarapannya di mana? Di sekolah. Itu yang bikin kamu ngantuk? Atau apa? Enggak tahu. Tadi pas Bu Diva terangkan kamu ngantuk? Enggak ngantuk. Cuman ini sedikit. Tapi ini merasa ngantuk, mulai merasa ngantuk. Wah, setelah ini langsung beli sarapan ya. Nanti kalau istirahat di kantin supaya enggak ngantuk ya. Jam pelajaran pertama masa udah ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Oke. Saya beri tepuk tangan dulu untuk Ilul biar enggak ngantuk. Ilul dikasih apa? Ilul dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jangan ngantuk lagi ya. Oke, bisa kembali ke tempat. Ini siapa namanya? Gea apa Naila? Gea bosan. Kenapa bosan? Ngantuk juga. Pagi-pagi udah ngantuk. Kenapa kok ngantuk? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9 kan wajar ya. Kok ngantuk kenapa? Udah sarapan? Udah sarapan, udah tidur cukup. Kok masih ngantuk? Kenapa? Tadi materinya kurang menarik apa gimana? Gimana? Apa kamu kurang paham? Kurang paham. Yang kurang dipahami apa? Kenapa? Emosi tadi nggak paham. Apa aja yang nggak dipahami? Cara mengelola emosi bisa? Caranya gimana tadi? Hah? Dengan apa tadi? Mengelola emosi. Emosi kalau marah kertasnya. Kalau marah kertasnya diremes. Terus cara mengelolanya supaya kita nggak mudah emosi tadi dengan mengambil apa? Mengambil jeda. Nah, mengambil jeda itu tahu tadi. Berarti kan memperhatikan ya. Nah, kok ngantuk? Jangan ngantuk ya. Nanti habis ini cari yang seger-seger ya, minuman atau apa biar nggak ngantuk gitu ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Gea. Tepuk tangan teman-teman. Ya, boleh duduk. Ini siapa? Naila tadi merasa apa? Bosan.
Bosan. Bosan kenapa? Ngantuk juga. Lo tidur jam berapa? Kan jam 9 wajar ya, kok ngantuk? Karena tadi apa? Materinya membosankan? Enggak, membosankan enggak? Enggak. Lah terus kok bosan? Ini baru jam pertama loh ya. Nah, nanti kan masih ada sampai jam keberapa? Jam ke-8 ya, sampai jam 1. Jangan sampai mudah bosan ya, supaya apa? Supaya materinya bisa lebih masuk ya, gitu ya. Tadi materinya paham nggak? Paham. Tadi tentang apa materinya? Tentang apa? Tentang apa, Nok? Nggak denger ini Bu Diva, ini biar denger. Mengelola apa tadi? Mengelola emosi. Mengelola emosi. Kamu sudah bisa mengelola emosi? Bisa. Kalau ada masalah cepat marah apa enggak? Sudah cukup bisa menahan diri? Ya, oke. Oke, Naila ini sudah cukup bisa mengelola emosi. Kita beri tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Oke, silakan duduk Naila. Oke, selanjutnya kita panggil lagi yang tadi merasa marah ini siapa? Putra mana Putra? Sini nak, sini. Putra merasa marah. Terus yang merasa semangat, Sabe mana Sabe? Sabe merasa semangat. Mana Sabe? Mana Sabe? Sini. Iya semangat, nggak apa-apa kan maju. Nanti semuanya maju. Sama Bilkis ya, Bilkis mana? Bilkis sedih. Bilkis, ya sedih. Sini Nang Putra, sini Putra. Kenapa Putra hari ini kok merasa marah? Karena aku mau berangkat sekolah malah dimarahin. Dimarahin? Kamu berangkat sekolah dimarahin? Dimarahin siapa tadi? Sama Mbak. Sama Mbak. Kok kenapa kok dimarahin? Karena Mbak kan jarak. Apa-apa? Terus? Malah marah-marah. Ngajak kamu berangkat sambil marah-marah. Apa karena kamu tadi lama bangunnya apa gimana? Enggak. Sudah tepat waktu. Tapi ngajak berangkatnya marah-marah. Kamu diantar kakak? Oh gitu. Tiap hari kakak kamu tuh marah begitu atau gimana? Enggak, baru hari ini. Oh gitu. Jadi kamu merasa hari ini marah karena dimarahi kakakmu gitu ya. Nah, ini Putra merasa marah. Kita semangati dulu yuk supaya dia nggak marah yuk. Ini Putra hebat apa enggak dia? Hebat. Yuk kita kasih tepuk hebat yuk. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Oke Putra, kamu hebat ya. Kalau bisa kendalikan emosimu supaya nanti nggak marah-marah terus seharian ini gitu ya. Oke, duduk dulu silahkan. Ini Bilkis ya. Bilkis merasa apa tadi? Sedih. Kenapa kok sedih kamu? Dia cerita tadi. Ya cerita tadi, cerita yang awal tadi. Sedihnya kenapa? Ibunya kecelakaan. Kamu sedih. Kalau misalnya ibumu kecelakaan sedih. Ya berarti kamu orangnya mudah tersentuh ya, Nok. Kalau kamu sedih biasanya apa yang kamu lakukan? Nangis. Kamu sayang banget sama ibu ya? Nah ini Bilkis itu anak yang sangat sayang pada ibunya ya. Dia sangat perasa. Mendengarkan cerita tadi dia sangat sedih ya. Oke, supaya ini Bilkis nggak sedih lagi, kita beri apa anak-anak? Beri apa? Dikasih apa ini Bilkis? Kasih wow ya. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Bilkis jangan sedih lagi ya, bisa kembali ke tempat duduk lagi. Sini. Sabe ya. Oke, Sabe tadi merasa semangat. Ya, kenapa kok merasa bersemangat hari ini? Karena bisa melihat cerita. Bisa melihat cerita tadi, jadi lebih semangat ya. Tadi materinya gimana? Paham atau tidak? Paham. Menarik atau tidak kira-kira? Menarik. Kamu suka dengan ceritanya tadi? Suka? Videonya tadi gimana? Suka? Suka juga. Oke.
Sabah merasa sangat bersemangat. Semoga Sabah bisa semangat terus sampai nanti jam terakhir gitu ya. Oke, kita kasih tepuk hebat yuk ke Sabah yuk. Tepuk hebat. Kamu hebat, aku hebat, kita semua hebat. Oke, silakan duduk Sabah. Ya, oke anak-anak. Jadi itu tadi tentang mengendalikan emosi ya. Jadi Bu Diva harap setelah mendapatkan layanan ini kalian bisa apa anak-anak? Yang pertama mengapresiasi apa? Mengapresiasi emosi ya. Yang pertama kita harus bisa mengenali apa? Mengenali emosi kita ya. Yang kedua, apabila kita mengalami suatu peristiwa yang harus kita lakukan apa? Nah, betul Mbak. Siapa? Asmara ya. Harus mengambil apa kalau kita mengalami suatu peristiwa? Mengambil jeda. Mengambil jeda untuk apa? Untuk menentukan apa yang harus kita lakukan nanti ya. Jangan langsung apa Mas Putra? Jangan langsung melampiaskan, jangan langsung merespon. Kita jeda dulu, kita pikirkan dulu. Kalau kita langsung merespon itu akan bisa apa? Menyesal. Kayak tadi ya, kertasnya sudah diwel-wel, ternyata menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Gitu ya, paham ya? Oke, Bu Diva harap di kelas 7C ini terutama ya, jangan sampai terjadi lagi nanti dibully temannya, langsung emosi, langsung dijotos gitu ya. Ada nggak di situ yang kayak gini, yang kayak gitu? Ada yang dibully temannya langsung dijotos? Ada? Ada ya. Dibully temannya langsung menangis? Ada ya. Jangan langsung mengambil respon seperti itu ya. Ambil jeda dulu. Dipikirkan dulu ya. Dikit-dikit nanti ke BK. Ini nangis. Ada yang begitu ini di sini ya kayaknya. Pernah Bu Diva lihat itu ya. Jangan sampai seperti itu. Ini sudah kelas berapa anak-anak? Kelas 7 SMP. Sudah bukan SD lagi ya. Harus lebih dewasa. Cara kita dewasa itu salah satunya dengan apa? Dengan mengelola emosi. Kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik, itu bisa dikatakan kita sudah mulai dewasa, gitu ya. Oke. Nah, itu tadi layanan BK hari ini. Semoga nantinya kita bisa menjadi anak yang lebih dewasa, bisa memaknai emosi dengan lebih baik ya. Dan nanti tidak ada lagi terjadi misalnya kok dibully langsung respon, langsung nangis, langsung marah gitu ya. Oke, semoga layanan hari ini bermanfaat dan kalian bisa mengambil hal positif dari layanan BK hari ini gitu ya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada layanan BK hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.